Oke, pertanyaan pertama itu masuk di YouTube pada minggu lalu, namanya Palmer Sagala. Nah, pertanyaannya seperti berikut, Pendeta. Iblis saat mencobai Yesus pun berdasarkan ada tertulis. Dan banyak orang lain pun menggunakan kata yang sama, ada tertulis. Lantas, ada tertulis mana yang seharusnya kita gunakan? Oke, mungkin kami persilakan pendeta memberikan pencerahan untuk jawaban pertanyaan ini. Terima kasih banyak, Jeff. Setan pada waktu mencobai Tuhan Yesus, ia mengutip dari Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tapi di dalam perkataannya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mengikut sertakan atau dia potong ayat itu sehingga ada bagian yang sangat penting dari Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan 12 yang setan tidak ucapkan. Dan kata-kata itu yang setan tidak ucapkan kepada Yesus adalah perkataan menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, ayat ini di Mazmur pasal yang ke-91 mengajarkan kepada kita agar kita mengandalkan Allah, agar kita bersandar kepada Allah, agar kita mengikuti segala jalannya. Bayangkan kalau Yesus mengikuti perintah setan, lalu dia loncat dari atas bubungan bait Allah seperti yang diperintahkan setan, dia loncat dari atas bubungan bait Allah, maka dia tidak lagi mengikuti segala jalan Allah. Dia telah mengandalkan akan dirinya sendiri, suatu hal yang tidak perlu untuk dia lakukan. Nah, Mazmur 91 mengajarkan kepada kita kalau kita menghadapi keadaan-keadaan di mana keadaan itu adalah keadaan yang terpaksa, keadaan yang bukan kita yang menempatkan diri di situasi tersebut, tetapi dalam keadaan di mana kita akhirnya menghadapi keadaan yang sukar, kita mengandalkan Allah untuk menolong kita. Apa yang diminta setan kepada Yesus untuk loncat dari hubungan bait Allah, sebenarnya adalah ia meminta Yesus untuk melawan Allah dan menuruti setan. Dan setan salah mengutip ayat Alkitab. Dan ini yang tidak boleh kita lakukan. Asal Alkitab menuliskan sesuatu, lalu tanpa konteksnya, tanpa latar belakang yang baik untuk menafsirkan ayat tersebut, kita langsung mengatakan, oh, kalau begitu saya boleh melakukan ini, oh saya boleh melakukan ini, dan lain sebagainya. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita satu prinsip, bagaimana untuk menanggapi perkataan ada tertulis. Nah, saya mau kita untuk membuka di dalam Lukas pasal yang ke-10, pada waktu ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan sesuatu. Lukas 10 ayat yang ke-25, pertanyaan ahli Taurat ini adalah, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, perhatikan pemirsa yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kau baca di sana? Nah, ini ada dua pertanyaan yang sangat unik. Sering kita menganggap ini adalah dua pertanyaan yang sama, tetapi ada perbedaan dari kedua pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apa yang tertulis di sana? Lalu yang kedua, setelah itu ditulis, apa yang kita baca di sana? Dengan kata lain, Yesus berkata, apa yang tertulis di sana? Dan apa pengertianmu tentang apa yang tertulis di sana? Bagaimana kamu baca akan hal itu? Lalu kemudian setelah Yesus bertanya pertanyaan itu, maka orang itu menjawab, dia menjawab apa yang tertulis. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan selanjutnya. Lalu kemudian ayat yang ke-28, Yesus berkata kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi orang itu tidak puas. Nah, dia tanya lagi kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-29. Dan siapakah sesamaku manusia? Dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati.
Dan orang Samaria yang baik hati itulah yang menolong seorang yang sudah dirampok oleh penyamun. Lalu kemudian di akhir dari perumpamaan tersebut, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Orang itu menjawab, ayat 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Perhatikan, ini kunci daripada semua perumpamaan untuk menjawab pertanyaan Yesus tadi. Lalu kata Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, ahli Taurat itu berpikir untuk melihat siapa sesamanya manusia. Si A kah, atau si B, atau si C. Itu yang dia baca dari tulisan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang tertulis. Yang dia baca adalah melihat sesama manusia apakah yang A, yang B, atau yang C. Tapi Yesus mengatakan kepadanya, ayat itu harus ditafsirkan olehmu bahwa engkaulah yang harus menjadi sesama manusia yang baik. Kalau engkau adalah sesama manusia yang baik, maka siapapun juga akan menjadi sesamamu manusia. Sehingga kamu akan mengasihi mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, karena engkau adalah sesama manusia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat, tertulis di sana, tetapi pemahaman dari ahli Taurat tersebut berbeda dengan pemahaman Tuhan Yesus. Dia melihat ke sekeliling, sementara Yesus mau dia sendiri menjadi seorang sesama manusia yang baik. Ini berlaku juga untuk hal-hal yang lain. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah yang tertulis? Maka kita perlu juga untuk bertanya, apa yang kau baca? Untuk memahami apa yang kita baca, biarlah kita baca jangan hanya sepotong-sepotong itu ayat. Kita baca secara keseluruhan satu pasal, bila perlu satu buku kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memahami akan ayat tersebut. Kita bertanya kepada mereka yang sudah banyak belajar juga, sehingga bukanlah hanya pengertian satu orang saja yang kita mau andalkan, tetapi pengertian umat-umat Tuhan secara kolektif berdasarkan firman Tuhan. Itu yang akan kita jalani. Saya pikir demikian. Mungkin di lain kesempatan kita boleh baca lebih dalam lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Semoga Bapak Palmer Sagala dapat pencerahan dari pertanyaan yang sudah Betul diberikan. sekali. Ya.